Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kabupaten Pangandaran. Saya berada di jalur kereta api nonaktif Banjar Pangandaran Cijulang. Di belakang kalian ini adalah terowongan terpanjang di Indonesia yang mencapai hingga 1 km lebih, tepatnya 1116 meter, yang dibangun oleh Staatsspoorwegen, yaitu perusahaan perkeretaapian pada zaman Hindia Belanda kala itu. Dibangunnya ini pada tahun 1913 hingga tahun 1916 silam. Inilah terowongan Wilhelmina yang diambil dari nama Ratu Belanda pada waktu itu. Terowongan terpanjang di jalur kereta api nonaktif Banjar Pangandaran Cijulang. Saya kali ini ditemani oleh siapa nih kalian, coba namanya? Anggarija Rivalda. Ya, Cindy. Saya Dian Permana. Ya, terima kasih ya telah mengasih tahu saya jalan untuk menuju ke terowongan Juliana atau terowongan Bengkok dan terowongan Wilhelmina. Sebenarnya kemarin saya sudah kesini ya Mas Danu ya. Ya. Cuman sudah maghrib ya, mau ke sana takut terlalu malam pulang baliknya ke jalan rayanya, maka dibatalkan dan kembali lagi pada hari ini untuk mencoba menembus terowongan yang dalamnya sampai lebih dari 1 km ini. Gimana Mas Danu nih, berani nggak kira-kira? Siap. Ini adik-adik sekalian mau berani nggak kira-kira masuk? Udah pernah coba belum? Belumnya? Saya mau Pernah? Ini? Belum. Belum, mau coba ya dalamnya ya. Dan di sana itu menembus ke pantai Karang Nini ya katanya. Yang jalur ini sebenarnya jalur kereta api ini adalah jalur yang panoramanya sangat indah karena di sini melewati beberapa pegunungan dan melewati view-nya itu di pinggir pantai yang sangat indah sekali. Namun sayang jalur ini dinonaktifkan sekitar tahun 1982 silam. Padahal kalau jalur ini aktif, wah bagus banget ya Mas Danu ya pemandangannya. View-nya bagus. pegunungan, alam seperti ini. View-nya. Dan di sebelah sini sepertinya ada bekas pos penjaga terowongan Pintu. Wilhelmina ini mungkin kali ya dulunya waktu semasa aktifnya. Dan ini juga ada fondasi bekas apa ya, nggak tahu. Dan kata adik-adik ini di sini ada sebuah bunker katanya, atau gimana deh, sebelah sana. Oke, nanti kita ke sana, kita coba dulu untuk menembus terowongan yang panjang di Indonesia ini. Siap? Siap. Tuh HP, nyalain HP-nya. Ya, inilah terowongan Wilhelmina. Nah, di sini pahat-pahatannya masih asli nih. Ini dulu dibangunnya ini tidak menggunakan alat berat, tapi melainkan secara manual. Jadi yang dicor atasnya aja nih, bawahnya enggak. Nah, ini ada lego. Satu. Ada berapa seleko nih? Saya ditemani oleh Mas Danu dan bocah tuh di depan. Kebetulan ketemu tadi. Oh, ini dua nih. Banyak kan sebelah kanan ya? Kayak bau kelelawar ya. Kiri kanan ini saluran air nyata ya. Oh, rentan aja temen. Nah, aduh. Empat ya. Nah, ini nih masih apa, asli batunya kan. Kiri kanan Mas Danu coba aja lihat, bukan coran, paling buat
Sahabat, ini baru coran. Yang ini masih asli nih dari batu Cipahatan. Kayaknya turun mulu ini. Apa? Nih masih ada itunya, bantalan kayunya tadi. Tuh bantalan kayunya masih ada tuh. Helmnya nggak ganggu nih. Kacanya turun terus helm.
Ternyata masih enak jalannya, masih bisa. Ya, akhirnya kita bisa menembus terowongan terpanjang ini. Inilah 20 penampakan dari sisi sebelah sini yang sana ke arah Pangandaran. Inilah kondisinya. Gimana nih Mas Danu setelah masuk terowongan ini? Sangat puas. Lumayan lama Jauh, juga ya. lama juga karena Sebenarnya sih nggak ini, cuman karena jalannya agak susah ya. karena bekas jalan mungkin basah, bantalan air, kereta, dan juga air dan juga apa nih, lembab. lembab ya. Dan di sini juga banyak kelelawar ya. Ya, Apalagi kalau udah menjelang malam hari mungkin ngumpul kali di sini. Inilah terowongan terpanjang di Indonesia yang berada di jalur kereta api nonaktif Banjar Pangandaran Cijulang yang kabarnya akan direaktivasi kembali. Mudah-mudahan realisasi. Ternyata terowongan ini sisi kiri dan sisi kanannya tadi terlihat ya Mas Danu ya. Iya. Itu tidak disemen, itu merupakan pahatan dari rakyat Indonesia pada waktu itu secara manual membuat terowongan ini. Bagaimana bisa membayangkan ya gimana dulunya ribuan orang di sini bekerja untuk menembus terowongan ini secara manual. Kelihatan kan, cuman di sisi sini di sisi luarnya aja yang rapi. dicor, sisi dalamnya enggak, sama bagian yang atas yang dicor, sedangkan sisi kiri dan sisi kanan bagian dalam itu asli pahatan rakyat Indonesia pada waktu itu, pada tahun 1913 yang lalu, sebelum Indonesia merdeka. Saya ditemani oleh anak-anak nih dari di sini ya, tinggalnya di daerah mana? Daerah Kalipucang ya. Sana itu ke pantai Karangmini ya? Iya. Jauh nggak? Jalannya Itu ya, nggak bisa pakai motor. nggak tahu. Oh, belum pernah. Ini yang pernah teman Waktu waktu sudah Tapi di sana ada itu enggak, ada jembatan lagi nggak? enggak Kalau mau lewat jembatan yang pinggir pantai itu belum ada. tahu, Nggak tahu ya? belum pernah. Oh, belum pernah. Siap. Seperti inilah keadaan mulut terowongan Wilhelmina sisi selatan. Kondisi di sekitar sini sangat sepi sekali dikarenakan lokasinya jauh dari pemukiman penduduk. Bila dibilang lokasinya berada di tengah-tengah hutan, suasananya hening sekali. Hanya terdengar suara alam dan kicauan burung yang saling bersahutan. Inilah bekas railbed atau jalur kereta apinya. Dan di sini juga masih terlihat sisa-sisa batu balasnya. Ke arah sana menuju ke Pangandaran hingga Cijulang, dan ke arah sana menuju ke Kalipucang, Banjarsari, Batu Lawang hingga Stasiun Banjar yang merupakan titik nol di jalur ini. Saat berkunjung ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan ingin menantang diri sendiri, kalian boleh mampir ke terowongan Wilhelmina ini. Saat menyusuri terowongan kereta api sepanjang 1116 meter ini, pasti membuat jantung berdebar. Sebab selain kondisinya yang gelap dan telah berusia ratusan tahun, terowongan ini dianggap angker oleh warga sekitar. Sebenarnya wajar saja dianggap mistis, sebab terowongan yang mengambil nama Ratu Belanda Wilhelmina Helena Paulina Maria ini dibiarkan lama terbengkalai dan tidak terurus sama sekali. Nah, di bawah sini masih terlihat sisa bantalan kayunya ya. Ini ya, yang merupakan landasan rel kereta api pada waktu itu. Serta batu balas juga masih berserakan di area ini, yang membuktikan bahwa dahulu di sini terdapat jalur kereta api. Wilhelmina adalah seorang ratu kerajaan Belanda yang berkuasa pada tahun 1890 hingga 1949. Sepertinya area ini jarang dikunjungi orang,
Mungkin dikarenakan terowongan ini memiliki cerita mistis. Sampai saat ini, warga sekitar jarang ada yang berani melintas di terowongan ini, baik di siang hari maupun malam hari. Keberadaan terowongan kereta api yang berada di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang dikenal terowongan Wilhelmina, menyimpan segudang cerita dari warga setempat. Terowongan yang berada di jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang ini merupakan terowongan peninggalan zaman Belanda yang sudah lama tidak digunakan lagi sejak diberhentikannya jalur kereta api ini. Inilah keadaan mulut terowongan Wilhelmina sisi selatan pada tahun 2019. Jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang ini termasuk daftar list PT Kereta Api Indonesia yang akan direaktivasi. Mudah-mudahan jalur ini dapat segera direaktivasi. Pembangunan terowongan Wilhelmina telah menyisakan kisah-kisah seru dan menyedihkan. Konon pada tahun 1916, penggalian terowongan dan jembatan di daerah ini sempat terhenti karena tidak ada tenaga ahli yang mau bekerja di tempat ini. Mereka beralasan selain medannya sulit, ada banyak pekerja yang meninggal dikarenakan tiba-tiba sakit. Namun, perusahaan perkeretaapian Belanda yang bernama Staatsspoorwegen atau SS saat itu terus berusaha menyelesaikan pembangunan jalur ini. Sebab jalur ini dahulu sangat penting untuk mengangkut hasil bumi seperti kopra yang sangat melimpah di daerah ini. Di samping itu, hasil pertanian yang melimpah di Priangan Tenggara dan Lembah Parigi merupakan pertimbangan pentingnya dibangunnya jalur ini. Nah, dikarenakan terowongan Wilhelmina ini sangat lurus dan panjang, sehingga dari ujung terowongan sini kita bisa melihat ujung terowongan berikutnya, atau sebelah sana, berupa setitik cahaya. Ini ya, terlihat cahaya yang putih ini merupakan mulut ujung terowongan yang berada di sebelah sana. Bentuknya bulat seperti bulan pada malam hari, padahal cahaya itu merupakan mulut terowongan sisi satunya. Saat ini saya berada di sini sekitar jam 9 pagi. Apalagi kalau malam hari, mungkin di ujung sana tidak ada cahaya sama sekali, hanya terlihat hitam. Ya, seperti inilah apabila kita melihat ujung terowongan Wilhelmina ini dari ujung terowongan ini. Saat saya berada di dalam terowongan Wilhelmina yang gelap dan panjang, tak terbayangkan betapa beratnya dahulu para pekerja sewaktu memahat batuan keras untuk menembus bukit ini, sepanjang 1 km lebih, tepatnya 1116 meter. Keberadaan jalur kereta api ini akhirnya menjadi tulang punggung sarana transportasi di wilayah Kabupaten Ciamis, khususnya kawasan Banjar hingga Cijulang dan sekitarnya, hingga dekade tahun 1980-an. Namun sangat disayangkan, terowongan serta jalur ini telah dinonaktifkan pada tanggal 1 Februari tahun 1982. Kini, kondisi terowongan ini sudah sangat memprihatinkan. Rel di dalamnya sudah hilang. Padahal terowongan ini merupakan bukti sejarah yang seharusnya tetap terjaga. Selain menjadi bukti sejarah, terowongan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata sejarah. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan kembali untuk mencari sisa-sisa kejayaan perkeretaapian yang berada di jalur ini.